Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam Bunda. Dia ini nanti dia melaksanakan pembelajaran ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya boleh minta waktunya ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran nanti Bu dia akan mengajarkan mata pelajaran apa ya Bu? Untuk nanti saya ingin mengajarkan pelajaran IPA kelas 4 ya Bu dia ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan apa ya Bu? Tujuan pembelajaran itu ada tadi bisa mengidentifikasi faktor penyebab perubahan hidup Bunda. Terus yang kedua, peserta didik juga bisa menyebutkan contoh perubahan hidup Bunda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua ya Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu strategi apa ya Bu yang akan dia gunakan? Rencananya ini saya mau pakai strategi PBL. PBL ya. Kemudian media yang akan digunakan mungkin juga sudah menyiapkan. Medianya saya pakai audio visual. Memilih media audiovisual ya. Mungkin Bu Dia punya alasan kenapa memilih media audiovisual. Karena rata-rata peserta didik di kelas 1 itu gaya belajarnya audio visual. Oh, berarti pemilihan media ini disesuaikan dengan gaya belajar anak ya Bu. Berarti Bu Dia sudah mempertimbangkan pembelajaran diferensiasinya ya Bu Dia. Untuk diferensiasi ini tidak jujur, saya agak kesulitan dalam penerapannya. Mungkin karena ini masih baru, jadi agak susah untuk menerapkannya. Susah ya. Mungkin ada saran atau masukan dari ini. Jadi yang sudah Bu Dia lakukan tadi juga sudah sesuai gitu. Bu Dia menerapkan media audio visual karena Bu Dia sudah melihat bahwa gaya belajarnya muridnya Bu Dia itu adalah sangat baik. Jadi itu sudah bagus. Ya, terus Bu Dia terima kasih atas waktunya. Silakan bisa dimulai kegiatan pembelajarannya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Setelah berdoa, baca apa? Pancasila. Ya, pinter. Perhatian, siap, siap. Perhatian, siap, siap. Berdiri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 lambangnya bintang emas. Sila ke-2 lambangnya rangkai emas. Sila ke-3 lambangnya pohon beringin. Sila ke-4 lambangnya kepala banteng. Sila ke-5 lambangnya padi dan kapas. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kalian harus bisa menyanyikan lagu nasional. Siapa yang hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal semua? Mari kita nyanyikan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Apa kabarmu hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ya, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan tadi di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau berangkat sekolah itu harus sarapan dari rumah ya, biar nanti di sekolah jadi lebih semangat. Tidak. Hari ini siapa temanmu yang tidak masuk? Rizka. Tadi mamanya Rizka WA Budiah, katanya sakit ya. Semoga Rizka diberi kesembuhan biar besok bisa masuk kumpul bersama lagi. Masih semangat apa sudah ngantuk pagi-pagi? Masih semangat. Ada yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa kok bisa ngantuk jam segini? 9:30. Jam 10. Fatan jam 12. Cil jam 2 tuh, jam 1. Kok malam-malam semua tidurnya? Wes, biar yang ngantuk tidak ngantuk, biar yang semangat tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Siapa yang sudah tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Pelajaran IPAS yang kemarin terakhir kita belajar tentang materi apa? Ada 3 wujud benda ya. Siapa yang masih ingat? Ada 3. April apa April? Yang pertama April. Nah, disebut ketiga-tiganya gas, cair, dan padat. Terus kemarin Budia juga sudah memberikan contoh-contohnya. Siapa yang bisa memberikan 3 contoh benda padat? Anissa, Panis. Contoh bendanya. Contoh bendanya. Botol. Meja. Kurang 1. Kursi. Itu contoh benda padat. Sekarang contoh benda cair. Siapa bisa? Fatan, apa Tan? Air. Minyak. Terolis. Yang terakhir, contoh benda gas 3 yang belum. Azam, apa Azam? Sap, oksigen, angin. Pernah enggak kamu beli es krim? Pernah. Saat es krimnya ada di kulkas, es krimnya masih bagus ya.
Setelah kamu keluarkan dari kulkas, semenit, 2 menit, apa yang terjadi? Cair atau meleleh ya. Terus pernah enggak mamamu buat puding? Pernah ya. Puding yang awalnya bentuknya cair, lama-kelamaan menjadi padat. Terus apa lagi? Mamamu pernah masak air? Pernah. Ketika masak air, airnya mendidih, keluar asap enggak? Glebet ya. Nah, terus ketika tadi air yang mendidih ditutup sama mamanya dan tutupnya dibuka, ada apanya ditutupnya, pancinya itu? Ada airnya. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Mengidentifikasi perubahan wujud benda melalui percobaan dan pengamatan. Setelah itu kita akan menganalisis faktor penyebab perubahan wujud benda. Kenapa dari cair bisa padat dan sebaliknya, dari padat kenapa bisa mencair? Kira-kira karena apa ya? Dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah video. Tolong kalian simak dengan baik. Halo, aku Jaka. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ibuku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, lupa gas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa Lira? Ya, Lila memang sendiri saja sih, Kak. Ya berarti Kenapa, Cika? aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau Airnya ditukar dengan es. Pilih A apa B? Yang A berubah menjadi wujud lain. jadi kata Aceh ada bisa jadi es ada bagian berdingin. Airnya bisa berubah jadi es batu ada di sebuah benda dalam waktu yang cukup lama. Oh bisa ya? Kamu ingat nggak air di sebelumnya? Iya ingat, bentuknya cair kan? Iya, dalam kulkas bentuk airnya awalnya cair, lalu setelah dimasukkan ke dalam kulkas bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau balik gelasnya airnya nggak akan tumpah karena air yang berubah cair sudah menjadi benda padat. Oh jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya Cika. Lain kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang sebelumnya dingin Lira. Iya, jangan lupa. Membungkuk. Coba kamu apa aja kamu bungkuk. Aku, Iya, ada juga masih kamu bisa. oh iya Lira, membaku, membaku. Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa ngomong ada kamu bungkuk.
cair dan sirup juga awalnya benda cair, lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, siraman menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah. Iya, benar. Jadi memiliki perubahan wujud benda dan cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah dibuat padat, dan bentuknya berubah menjadi padat. Air menjadi es batu, tidak menjadi es krim, dan puding menjadi kenyal. Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong. Apalagi yang membeku kira-kira selain es, selain puding, apalagi? Ayo. Apa Ra? Ya, es batu. Apalagi selain es batu, selain puding, es krim, es lilin, Tapi kan tugas dari Bunda es wawan. Pengen es semua kayaknya ya habis ini ya. kok iya ya? Apa ya? Apa ya? Kayaknya kita belajar kalau membeku itu perubahan wujud benda dan cair menjadi padat. Berarti bisa menulis membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Oh ini Kak. Apa ya? Tadi kan air yang dia masukkan ke dalam tempat berubah menjadi es batu. Berarti air dapat berubah menjadi es batu. Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Menjelang buka memberikan air sudah berubah menjadi es batu. Gimana ya airnya? Airnya apa? Air ditukar dengan es atau A? Jadi es batu. Airnya berubah menjadi wujud Jadi lain. wujud lain. Yeay, kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dan cair menjadi padat. Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu, cairan puding menjadi puding kenyal, dan air sirup menjadi es krim. Teman-teman, ayo kita cek lagi informasinya. Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang disebut membeku. Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat. Apalagi ya coba perubahan wujud benda dari cair ke padat. Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi sih Kak. Oh iya ya, Yeay, bisa diminum lagi deh. Tadi yang membeku ketika dikeluarkan dari kulkas pendingin menjadi cair ya. Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Nah, sudah selesai. Dari video yang sudah kamu simak tadi, ada dua perubahan wujud benda apa? Mencair dan membeku. Perubahan wujud benda itu ada 6. Mencair, membeku, menguap, mengembun, apalagi mengkristal dan menyublim terakhir. Tadi di tayangan video itu esnya Cika dari cair air biasa setelah dimasukkan ke kulkas menjadi beku. Terus setelah dikeluarkan ditinggal ngobrol-ngobrol lama, air yang tadi membeku kembali menjadi cair. Kira-kira kenapa? Faktor penyebabnya apa? Ada yang bilang suhu, ada yang bilang ya karena ditaruh di luar Bu Guru, ya wes cair ya. Ada jawaban lain? Kena panas. Lah kira-kira yang betul itu yang mana? Apa kena panas? Apa kena suhu? Apa gara-gara ditukar tadi ya? Pas ngobrol-ngobrol es batunya ditukar jadi air. Kan nggak kelihatan tadi.
Sekarang untuk mencari jawaban kenapa bisa mencair, kenapa bisa membeku, kenapa bisa mengembun, menguap, kita akan melakukan percobaan dan pengamatan. Nah, kemarin-kemarin Budia sudah membentuk kelompok sesuai dengan diagnostik awal ya. Sudah dibagi menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4. Kelompok ini kemarin dinamakan kelompok apa? Pelangi. Kelompok yang di belakangnya pelangi? Bintang. Di sampingnya bintang? Bulan. Di sampingnya bulan? Matahari. Nah, sekarang Budia bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti akan ada langkah-langkah percobaan yang akan kamu lakukan. Ya, kemarin kan sama Budia sudah disuruh membawa alat dan bahan. Coba ditunjukkan mana alat dan bahannya. Sudah bawa? Nah, ini bawa semua ya. Nah, sekarang Budia bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca. Diikuti langkah-langkahnya. Nah, di LKPD ada lembar pengamatan ya. Nanti setelah melakukan percobaan, tolong lembar pengamatannya juga diisi. Paham? Siapa yang belum paham, ingin bertanya? Sudah? Tidak ada ya? Ya wes, ayo dilanjutkan, kita melakukan percobaan. Yuk. Apa? Botol. Coba dibuka. Oh, ini. Pertama di lembar awal itu ada nama kelompok di LKPD-nya ya. Ayo coba diperhatikan. Kelompok bintang, kelompok pelangi. Di awal, di depan itu kamu tulis, oh kelompok bulan, berarti ini ditulis kelompok bulan. Nah, wes tulis dulu. Nah, ini kelompok bulan sudah mulai melakukan percobaan ya. Menteganya ditaruh di sendok. Lah, apa yang terjadi? Lilin dinyalakan dengan korek api tadi. Lilin menteganya mencair. Terus kalau percobaan 1 sudah selesai, lanjut ke percobaan kedua. Gelasnya mana? Langkah pertama apa? Tuangkan air panas ke dalam gelas. Menulis sebagai paru gelas. Kemudian perhatikan gelas tersebut. Berarti berhasil kelompok pelangi. Kelompok bintang muncul. Nah, berarti berhasil dua-duanya. Percobaan 1 tadi juga berhasil. Nah, ini juga berhasil. Dua-duanya berhasil. Muncul? Nah, ini ya. Nah, berarti berhasil. Sekarang kalau sudah isi lembar pengamatan di LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Dari waktu 10 menit. Bisa enggak 10 menit selesai? 10 menit berarti jarum panjangnya ke angka 4. Yuk, silakan diskusi. Siapa yang sudah siap maju ke depan? Nah, ini belum siap. Siapa yang betul-betul siap? Kelompok bintang. Yuk, kelompok bintang duluan. Nanti setelah bintang, kelompok bulan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatan kami. Nomor 1, apa yang terjadi saat lilin dinyalakan dengan korek api? Meleleh atau mencair? Apa yang terjadi saat mentega diletakkan di atas lilin yang menyala? Mencair. Apa yang terjadi saat api pada lilin dimatikan? Membeku. Apa yang terjadi saat api pada lilin dimatikan? Membeku. Kesimpulannya,
Dari percobaan dan pengamatan yang sudah dilakukan ditemukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. 2. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. 3. Menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas. 4. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Faktor penyebab adanya perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu. Sekian dari prestasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatan kami. Satu, apa yang terjadi saat lilin dinyalakan dengan korek api? Kesimpulannya, dari percobaan dan pengamatan yang sudah dilakukan, ditemukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. 2. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. 3. Menguap adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. 4. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. 5. Faktor penyebab adanya perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu. Sudah ya? Kasih tepuk tangan untuk dua kelompok yang tadi sudah maju ke depan. Nah, semuanya sudah bagus. Dari dua kelompok tadi ada pertanyaan enggak yang ingin ditanyakan, apa kurang jelas? Atau sudah bagus kedua-duanya? Sudah bagus kedua-duanya? Tidak ada, berarti dua-duanya sudah bagus ya. Ternyata setelah melakukan percobaan, kita menemukan bahwa perubahan wujud benda itu ada 6 tadi. Tapi tadi yang kamu amati hanya ada 4. Perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh faktor. Faktornya apa tadi ternyata? Suhu. Betul, suhu. Terus perubahan wujud benda ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tadi di video pembuatan es batu, es krim, membuat puding. Terus yang tiap hari mamanya nyuci, dijemur, yang awalnya basah akhirnya menjadi kering karena terjadi proses apa? Menguap. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ya, percobaan, setelah itu pengamatan, kira-kira bagian mana yang paling kamu sukai? Semua. Berarti kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya perubahannya wujud ada berapa tadi? 6. Siapa yang bisa menyebutkan ke-6-6-nya? Agam, apa Agam? Ya. Yang terakhir, yang kristal. Terus faktor perubahan wujud tadi ada apa? Karena apa? Karena selanjutnya Budia punya tugas evaluasi di rumah. Nanti dikerjakan di
di rumah ya. Tentang apa ini Bu Dia? Tentang proses perubahan wujud yang tadi sudah dibahas. Dibagikan. Kalau sudah dimasukkan ke tasnya, takut tugasnya hilang. Nanti di hari Jumat, ayo perhatikan kelompok pelangi. Yuk diperhatikan yuk, lilinnya dimatikan. Hari Jumat, tadi kan perubahan wujud ada 6. Kita sudah melakukan 4 percobaan, tinggal 2. Tinggal apa yang belum? Mengkristal dan menyuplin. Nanti kita lakukan di hari Jumat ya. Terus sebelum Bu Dia menutup pembelajaran ya, ayo dengarkan. Duduk yang merasa berdiri, tidak duduk dulu. Dengarkan. Nanti di rumah dipelajari lagi materi yang sudah diajarkan Bu Dia hari ini ya. Terus selain belajar, jangan lupa nanti di rumah apa? Bantu orang tua. Pekerjaan rumahnya orang tuanya itu dibantu. Terus dari semua pembelajaran hari ini, siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Siapa yang belum? Firza, belum paham apa, Za? Sudah paham semua ya? Sudah. Berarti sekian pembelajaran untuk hari ini. Yang terakhir, kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan semangat. Masih semangat apa sudah ngantuk? Biar jangan ngantuk, tepuk semangat dulu terakhir. Tepuk semangat. Ya. Sekian materi dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ya, ini tadi Bu Dia sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana perasaannya Bu Dia? Perasaannya alhamdulillah kamu lega ya Bu Dia. Nah, menurut Bu Dia, apakah pembelajaran yang dilakukan tadi itu sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, kemudian TP yang saya harapkan juga sudah tercapai. Sudah tercapai. Nah, dari apa yang sudah direncanakan tadi kan sudah sesuai. Apa kok yang menurut Bu Dia itu masih Menurut saya tadi saya itu kurang persiapan materinya dan AKBD. Materi yang saya siapkan ini kurang beragam untuk mengcover gaya belajarnya peserta didik. AKBD-nya juga saya akan menurut Bu Dia tadi bahwa diferensiasi kontennya itu masih belum tepat begitu ya Bu Dia. Nah, untuk rencana selanjutnya Bu Dia, apa yang akan Bu Dia lakukan? Karena Bu Dia tadi kan merasa belum mungkin supaya pembelajarannya nanti bisa lebih baik lagi, apa ya yang bisa Bu Dia lakukan? rencananya saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat siswa di kelas 4 ini. Mungkin nanti saya tanya lebih enak ini gimana materi yang perlu ditambahkan seperti apa, untuk LKPD-nya dilengkapi seperti apa. Dan yang kedua, memang kurang persiapannya kurang matang ya. Sehingga pembelajarannya tadi juga baik Bu Dia, terima kasih. Kemudian tadi Bu Dia menyampaikan bahwa akan melakukan diskusi dengan diskusi itu tadi nanti yang mau dibahas itu selain diferensiasinya itu apa ya Bu? Saya mungkin akan membahas tentang satu pasti diferensiasi ya. Yang kedua mungkin saya ingin minta saran ada metode pembelajaran yang lain mungkin yang lebih cocok diterapkan di kelas atau
mungkin media pembelajaran yang lebih cocok juga saya diskusikan dengan teman sejawat yang Ya, berarti ada beberapa pengembangan yang harus dilakukan tadi yang terkait diferensiasi konten, kemudian produk, dan juga metode pembelajaran yang kemudian dari apa yang sudah kita lakukan ini, apa sih yang kemudian didapatkan dari yang saya dapatkan dalam satu kelas itu kan ada beberapa siswa dengan karakter yang juga berbeda-beda. Memang seorang guru ini harus pintar menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya, yaitu dengan diferensiasi tadi. Nah, di diferensiasi tadi ini ternyata saya kurang maksimal. Dari 3 diferensiasi tadi hanya 1. Oh iya, Mungkin itu yang harus saya lebih bisa mencari pelatihan atau diskusi dengan teman sejawat. nah Budia tadi kan sudah menemukan solusi nih dari apa yang Budia menjadi kendala pembelajarannya. Nah, kapan rencananya akan dilakukan? Mungkin nanti setelah diskusi dengan teman sejawat, kemudian insya Allah mungkin minggu depan saya siapkan dulu perangkat-perangkatnya Bunda, baru nanti saya terapkan lagi di kelas. Iya. Nah, tadi Budia sudah merencanakan kapan akan melakukan ini. Nanti mungkin 3 minggu lagi ya Budia, kita ketemu, kita ngobrol lagi. Saya akan bertanya tentang apa sih yang sudah direncanakan, sudah dilakukan, dan mungkin nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Budia atas waktu